Dari penulis kitab terpopuler Ibnu Katsir, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai teladan kesabaran, keimanan, dan keadilan. Nama beliau tercatat dalam 2 ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 dan surat Syad ayat 48. Dalam kedua ayat tersebut, Nabi Zulkifli digambarkan sebagai salah satu hamba Allah yang saleh, sabar, dan termasuk di antara orang-orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Al-Quran Surah Syad ayat 48. Meski kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis, berbagai tafsir dan riwayat dari ulama memberikan gambaran tentang sosok beliau sebagai pemimpin yang adil, sabar, dan memiliki komitmen yang luar biasa terhadap tanggung jawabnya. Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal juga dengan nama asli Bashar atau Bishir, dan menurut sebagian ulama, beliau adalah putra dari Nabi Ayyub alaihissalam. Maka nasab beliau adalah Bashar bin Ayyub bin Amush bin Tawakh bin Rum bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki garis keturunan yang berasal dari keluarga para nabi, yang dikenal dengan kesalehan, kesabaran, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, keterangan tentang silsilah ini tidak berasal dari Al-Quran atau hadis, melainkan dari tafsir dan riwayat para ulama. Oleh karena itu, informasi ini tidak dapat dijadikan landasan mutlak, tetapi tetap memberikan gambaran tentang asal-usul beliau. Nama Zulkifli sendiri bukanlah nama asli beliau, melainkan sebuah julukan. Julukan ini memiliki makna yang dalam dan mencerminkan sifat serta perjuangan beliau. Secara bahasa, Zulkifli berasal dari kata bahasa Arab Zul yang berarti pemilik dan Kifli yang bermakna ganda atau berlipat ganda. Dengan demikian, Zulkifli dapat diartikan sebagai pemilik ganjaran ganda atau orang yang mendapatkan 2 kali lipat ganjaran. Julukan ini diberikan karena Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai sosok yang luar biasa sabar dan bertanggung jawab. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa beliau memperoleh julukan tersebut setelah menerima tanggung jawab besar dari seorang raja tua yang mencari penerus kepemimpinannya. Sama seperti julukan Zunnun yang diberikan kepada Nabi Yunus alaihissalam yang bermakna pemilik ikan, karena beliau berada dalam perut ikan paus atau Zulkarnain yang bermakna pemilik 2 tanduk atau pemilik 2 masa. Julukan Zulkifli mengandung pesan penting tentang peran besar beliau dalam sejarah umat manusia. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di negeri Syam yang indah, seorang raja tua berdiri di atas mimbar kayu yang sederhana, memandang kerumunan rakyatnya yang berkumpul di alun-alun. Wajahnya yang keriput mencerminkan usia yang sudah renta, tetapi matanya masih memancarkan keteguhan seorang pemimpin. Suaranya menggema dengan nada penuh keprihatinan. "Wahai rakyatku," ujar sang raja, membuka pidatonya. "Usiaku telah lanjut, dan aku menyadari bahwa kekuatanku tidak lagi cukup untuk memimpin kalian dengan sebaik-baiknya. Sudah saatnya aku menyerahkan tampuk kepemimpinan ini kepada seseorang yang lebih muda, lebih kuat, dan lebih bijaksana." Kerumunan yang semula riuh menjadi sunyi. Semua orang menunduk, seolah tidak ada yang cukup berani menatap langsung ke arah sang raja.
Pemimpin mereka telah lama dihormati, tetapi tanggung jawab sebagai raja adalah beban yang tidak main-main. Siapa yang sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu? Sang raja melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku mencari seseorang di antara kalian yang sanggup memikul beban ini. Seseorang yang berani, jujur, dan sabar. Barang siapa yang dapat berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan memimpin rakyat dengan keadilan tanpa marah, aku akan menyerahkan kerajaan ini kepadanya." Ketika persyaratan itu diumumkan, suasana menjadi semakin sunyi. Orang-orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani mengangkat tangan. Seorang petani muda yang berdiri di tengah kerumunan berbisik kepada temannya, "Berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari saja sudah berat. Apalagi memimpin negeri ini tanpa pernah marah?" Temannya mengangguk. "Benar, siapa yang bisa memenuhi syarat seperti itu? Tugas ini bukan untuk manusia biasa." Di antara kerumunan itu, berdirilah seorang pemuda bernama Bashar, putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Wajahnya bersinar dengan keyakinan, meskipun tubuhnya masih terlihat muda dan belum penuh pengalaman. Hatinya bergemuruh mendengar seruan sang raja. Ia merasakan panggilan yang kuat untuk menerima tanggung jawab itu, meskipun ia tahu risikonya tidak kecil. Bashar melangkah maju, hatinya berdebar tetapi matanya memancarkan keyakinan. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. "Wahai raja," serunya dengan suara lantang, "aku bersedia menerima tanggung jawab ini. Dengan izin Allah, aku akan memenuhi syarat yang engkau tetapkan." Kerumunan terdiam, lalu gemuruh bisikan terdengar. "Apakah dia serius? Dia masih muda. Apakah dia benar-benar memahami tanggung jawab sebesar itu?" Sang raja memandang Bashar dengan tatapan tajam. "Wahai pemuda," katanya, "apakah kau menyadari apa yang kau tawarkan? Tugas ini bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang memimpin rakyat dengan keadilan. Setiap keputusanmu akan memengaruhi banyak nyawa. Setiap tindakanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kau yakin mampu?" Bashar mengangguk dengan mantap. "Wahai raja, aku memahami besarnya tanggung jawab ini. Namun aku yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mampu menjalaninya." Sang raja masih terlihat ragu. Ia menatap Bashar dengan tatapan penuh penilaian, mencoba membaca ketulusan di balik wajah pemuda itu. "Baiklah," katanya, "aku akan bertanya kepada rakyatku sekali lagi. Adakah di antara kalian yang juga bersedia menerima tanggung jawab ini?" Raja mengulangi pertanyaannya 2 kali, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Rakyat tetap diam, membiarkan kata-kata sang raja menggantung di udara. Akhirnya, setelah pertanyaan itu diajukan untuk ketiga kalinya, dan hanya Bashar yang menjawab, sang raja mulai merasa yakin. Ia melangkah turun dari mimbar dan mendekati Bashar. Dengan tangan yang gemetar karena usia, ia meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. "Jika kau benar-benar yakin, wahai Bashar, maka aku menyerahkan kerajaan ini kepadamu. Namun ingat, janji yang telah kau ucapkan adalah janji yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan pernah mengingkarinya." Ketika keputusan itu diumumkan, kerumunan rakyat terbelah. Ada yang memandang Bashar dengan kagum, tetapi tidak sedikit yang meragukan kemampuannya. Seorang pedagang tua berbicara kepada temannya, "Dia terlalu muda. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti itu mampu memimpin kita?" Namun seorang ibu yang berdiri di dekat mereka menyela, "Mungkin dia muda, tetapi keberaniannya menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah. Bukankah itu yang kita butuhkan dari seorang pemimpin?" Bisikan-bisikan di antara rakyat terus terdengar, tetapi Bashar tetap berdiri tegak. Ia tahu bahwa tanggung jawab ini akan membawa banyak ujian, tetapi ia percaya bahwa Allah akan memberinya kekuatan untuk menjalani semuanya. Malam sebelum pelantikan, Bashar menghabiskan waktunya dalam doa. Ia sujud lama di atas sajadahnya, mengucapkan doa yang tulus kepada Allah. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau tahu bahwa aku bukanlah orang yang sempurna, tetapi aku menerima tanggung jawab ini karena aku ingin menjadi hamba-Mu yang bermanfaat bagi umat. Berikanlah aku kekuatan untuk menjalani tugas ini dengan keadilan dan kesabaran." Air matanya mengalir, membasahi pipinya. Ia merasakan beban yang begitu besar di pundaknya, tetapi juga merasakan kehadiran Allah yang menenangkannya. Malam itu, ia berjanji kepada dirinya sendiri
bahwa ia akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya, memenuhi janji yang telah ia ucapkan di hadapan sang raja. Keesokan harinya, alun-alun negeri Syam dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan pelantikan raja baru mereka. Sang raja tua berdiri di samping Bashar, menyerahkan mahkota dan tongkat kerajaan kepadanya. "Dengan ini, aku menyerahkan kerajaan ini kepadamu, wahai Zulkifli," katanya menggunakan gelar baru Bashar. "Ingatlah, kepemimpinan ini adalah amanah dari Allah, bukan milikmu sendiri. Pimpinlah rakyatmu dengan keadilan dan jangan pernah melupakan Allah dalam setiap keputusanmu." Nabi Zulkifli alaihissalam menerima mahkota itu dengan tangan gemetar. "Aku berjanji di hadapan Allah dan di hadapan kalian semua bahwa aku akan memimpin dengan keadilan dan keikhlasan. Aku akan berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan menjaga amanah ini tanpa marah." Rakyat bersorak, meskipun masih ada keraguan di hati sebagian dari mereka. Namun Nabi Zulkifli berdiri tegak, memancarkan keyakinan yang perlahan-lahan mulai menyentuh hati mereka. Setelah pelantikan Nabi Zulkifli alaihissalam, pemimpin muda negeri Syam menyadari bahwa menjadi seorang raja bukanlah tugas yang ringan. Amanah yang ia terima dari raja sebelumnya dan sumpah yang ia ucapkan di hadapan rakyatnya menjadi pengingat setiap detik bahwa kepemimpinan adalah ibadah yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Hari-hari awal Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai raja diwarnai dengan kerja keras. Ia tidak hanya duduk di atas singgasana, tetapi juga turun langsung ke tengah rakyatnya. Ia berjalan menyusuri pasar, mengunjungi desa-desa, dan berbicara dengan rakyat dari berbagai lapisan. Wajahnya yang muda dan penuh semangat menjadi tanda harapan baru bagi negeri Syam. Suatu hari, Nabi Zulkifli mengunjungi pasar utama negeri itu. Pasar itu ramai dengan aktivitas, pedagang menawarkan dagangan mereka, anak-anak berlarian, dan para petani membawa hasil panen. Nabi Zulkifli berjalan di antara kerumunan, menyapa rakyatnya dengan senyum hangat. "Bagaimana kabarmu, wahai saudagar?" tanyanya kepada seorang pedagang kain yang terlihat sibuk melayani pelanggan. Pedagang itu terkejut melihat sang raja berdiri di depannya. Ia segera membungkuk hormat. "Alhamdulillah, kabar baik, wahai raja. Kehadiranmu di sini adalah kehormatan bagi kami." Nabi Zulkifli tersenyum. "Aku ingin memastikan bahwa semua rakyatku merasa didengar dan dipenuhi kebutuhannya. Jika ada masalah, jangan ragu untuk memberitahuku." Sebagai seorang pemimpin, Nabi Zulkifli sering menghadapi kasus-kasus yang memerlukan kebijaksanaannya. Suatu hari seorang wanita tua datang ke istana, memohon keadilan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Wahai raja, aku telah dirampas hakku. Tetanggaku mengambil sepetak tanah milikku dan mengklaimnya sebagai miliknya. Aku mohon tegakkan keadilan untukku." Nabi Zulkifli menatap wanita itu dengan penuh perhatian. "Tenanglah wahai ibu. Aku akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan." Ia segera memerintahkan penjaga istana untuk memanggil tetangga wanita itu. Dalam sidang yang diadakan di aula kerajaan, Nabi Zulkifli memandang kedua pihak dengan mata penuh ketegasan. "Wahai Fulan," tanyanya kepada pria yang dituduh mengambil tanah, "benarkah engkau mengambil tanah wanita ini tanpa izinnya?" Pria itu mencoba berkelit. "Tanah itu milikku, wahai raja. Aku tidak mengambilnya dari siapapun." Nabi Zulkifli alaihissalam dengan ketenangan seorang pemimpin memanggil saksi dan memeriksa bukti-bukti yang ada. Setelah menyelidiki dengan cermat, ia memutuskan bahwa wanita tua itu benar. Dengan suara lantang ia berkata, "Hakmu telah dirampas, wahai ibu. Tanah itu adalah milikmu dan aku memerintahkan tetanggamu untuk mengembalikannya segera." Wanita itu menangis haru, mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, terima kasih atas keadilan yang engkau hadirkan melalui hamba-Mu ini." Setiap malam, Nabi Zulkifli memenuhi janji yang ia buat kepada raja sebelumnya. Ia beribadah dengan khusyuk, memohon kekuatan dari Allah untuk memimpin dengan bijaksana. Ia sujud lama, memohon petunjuk dalam setiap keputusan yang ia ambil. "Ya Allah," bisiknya dalam doa, "aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jangan biarkan aku terjatuh dalam kesombongan. Berikanlah aku kekuatan untuk selalu berlaku adil dan sabar terhadap rakyatku." Setelah selesai beribadah, Nabi Zulkifli seringkali duduk sendirian di aula istana, merenungkan tugas-tugas yang menantinya. Kadang-kadang ia merasa kelelahan,
tetapi ia tidak pernah membiarkan dirinya menyerah. Kepemimpinan Nabi Zulkifli membawa perubahan besar bagi negeri Syam. Rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Para petani memiliki lahan yang subur, pedagang mendapatkan keuntungan yang adil, dan keluarga-keluarga hidup tanpa rasa takut. Suatu hari seorang ibu mendekati Nabi Zulkifli saat ia sedang berjalan di pasar. Dengan mata yang berkaca-kaca ia berkata, "Wahai Raja, kami sangat berterima kasih atas kepemimpinanmu. Karena keadilan dan kebijaksanaanmu, anak-anakku dapat tidur nyenyak setiap malam." Nabi Zulkifli tersenyum hangat. "Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya menjalankan amanah yang diberikannya kepadaku. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, karena Dialah yang menjaga kita semua." Kisah kepemimpinan Nabi Zulkifli mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang memimpin dengan keikhlasan, kesabaran, dan keadilan. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Nabi Zulkifli menunjukkan bahwa dengan iman yang kokoh dan hati yang tulus, tidak ada ujian yang terlalu berat untuk dihadapi. Hari itu matahari bersinar terik, menghangatkan istana Syam yang megah tetapi sederhana. Nabi Zulkifli baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin. Ia telah mendengar keluhan rakyatnya sepanjang pagi, memberikan keputusan bijak dalam beberapa kasus perselisihan, dan memastikan kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Setelah melewati hari yang panjang, ia berpuasa di siang hari seperti biasanya dan berharap dapat beristirahat sejenak di tengah hari. Sang Nabi duduk di atas kursi kayu di kamarnya. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia mengusap keningnya yang basah oleh keringat, lalu berbaring untuk memejamkan mata. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu istana. Para penjaga yang berjaga di depan pintu segera menghampiri sumber suara. Di hadapan mereka berdiri seorang kakek tua dengan tongkat kayu yang terlihat sangat lusuh. Pakaiannya compang-camping dan wajahnya penuh kerut tanda usia senja. "Apa yang kau inginkan, wahai kakek?" tanya salah satu penjaga dengan nada sopan. "Aku harus bertemu dengan Raja Zulkifli sekarang juga," jawab kakek itu dengan nada mendesak. Penjaga itu menggeleng. Sang raja sedang beristirahat. Kembalilah nanti setelah waktu istirahatnya selesai. Namun kakek itu tetap bersikeras. "Aku tidak bisa menunggu. Ini masalah yang sangat penting. Aku mohon, izinkan aku bertemu dengannya sekarang." Penjaga mulai kehilangan kesabaran, tetapi sebelum ia sempat menolak lagi, suara Nabi Zulkifli terdengar dari dalam. "Biarkan dia masuk." Nabi Zulkifli bangkit dari tempatnya, meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Ia menatap kakek tua itu dengan penuh kasih dan berkata, "Apa yang membuatmu datang dengan tergesa-gesa? Wahai kakek, ceritakanlah masalahmu." Kakek itu mulai bercerita dengan suara parau. "Wahai Raja, aku mengalami ketidakadilan. Tetanggaku telah mengambil tanahku tanpa izinku. Aku tidak punya tempat lain untuk mengadu selain kepadamu. Aku memohon keadilanmu." Nabi Zulkifli mendengarkan dengan seksama. Ia tidak memotong cerita kakek itu, meskipun ceritanya panjang dan berulang-ulang. Setelah mendengar seluruh keluhannya, Nabi Zulkifli berkata dengan lembut, "Aku akan mengadakan sidang sore ini untuk menyelesaikan masalahmu. Pastikan kau hadir agar aku dapat memberikan keputusan yang adil." Kakek itu mengangguk dan berterima kasih. Namun ketika sore tiba, kakek itu tidak muncul di sidang. Keesokan harinya, di waktu yang sama, kakek tua itu kembali mengetuk pintu istana. Penjaga yang mengingat kejadian kemarin mencoba menolak, tetapi kakek itu tetap bersikeras. Nabi Zulkifli kembali mengizinkannya masuk. "Bukankah aku sudah memintamu hadir di sidang kemarin? Mengapa kau tidak datang?" Kakek itu menjawab dengan nada sedih. "Tetanggaku berjanji akan mengembalikan hakku, tetapi ia ingkar. Aku datang lagi untuk memohon bantuanmu." Nabi Zulkifli mengangguk dengan sabar. "Baiklah, aku akan mengadakan sidang lagi sore ini. Pastikan kau hadir kali ini." Namun seperti sebelumnya, kakek itu tidak muncul di sidang. Hal ini terus terjadi selama beberapa hari. Setiap kali Nabi Zulkifli sedang beristirahat siang,
kakek itu datang mengganggu. Ceritanya selalu sama, dan ia selalu gagal hadir di sidang yang diadakan Nabi Zulkifli untuknya. Kejadian ini mulai membuat para penjaga dan pembantu istana merasa jengkel. "Wahai Raja," salah satu penjaga berkata, "kakek ini sepertinya tidak serius. Ia hanya ingin mengganggu waktu istirahatmu. Mengapa engkau terus menemuinya?" Namun Nabi Zulkifli menjawab dengan tenang, "Jika ia datang dengan keluhannya, maka menjadi tugasku sebagai pemimpin untuk mendengarnya. Kesabaranku adalah bagian dari tanggung jawabku." Pada hari kelima, kakek itu datang lagi. Namun kali ini, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika penjaga menolak membukakan pintu, kakek itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Beberapa detik kemudian, ia muncul di dalam kamar Nabi Zulkifli, meskipun pintu terkunci rapat. Nabi Zulkifli yang sedang duduk, segera bangkit dengan kening berkerut. "Bagaimana kau bisa masuk ke sini, wahai kakek? Siapa sebenarnya dirimu?" Kakek itu tertawa kecil, suaranya berubah menjadi dalam dan menyeramkan. Wajahnya yang sebelumnya tampak tua dan lemah, berubah menjadi menyeramkan. "Aku bukan manusia, wahai Zulkifli. Aku adalah iblis yang diutus untuk menguji kesabaranmu." Nabi Zulkifli menatapnya dengan tenang. "Jadi, semua keluhanmu adalah dusta?" Iblis itu mengangguk. "Aku ingin membuatmu marah, wahai Zulkifli. Aku ingin melihat apakah kau dapat memenuhi janjimu untuk tidak marah. Tetapi sepertinya usahaku sia-sia. Kesabaranmu benar-benar tidak tergoyahkan." Nabi Zulkifli menatap iblis itu dengan penuh keyakinan. "Ketahuilah wahai makhluk yang dilaknat, aku berjanji kepada Allah untuk memimpin dengan kesabaran dan keadilan. Janji itu bukan hanya untuk rakyatku, tetapi juga untuk diriku sendiri. Kau tidak akan pernah berhasil menggoyahkanku." Iblis, meskipun penuh tipu daya, harus mengakui kekalahannya. "Engkau adalah manusia yang luar biasa, Zulkifli. Tidak ada yang mampu membuatmu melanggar janji kepada Tuhanmu. Aku menyerah." Dengan itu iblis menghilang, meninggalkan Nabi Zulkifli yang berdiri tegak di kamarnya. Ia tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah membimbingku untuk tetap teguh dalam menghadapi ujian ini. Jangan biarkan aku tergelincir dari jalanmu." Kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam di negeri Syam tidak selalu berjalan mulus. Di tengah upayanya menegakkan keadilan dan kesejahteraan, ancaman dari luar negeri datang mengguncang kedamaian. Suatu hari, berita tentang serangan yang direncanakan oleh kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran Syam mulai terdengar. Para pemberontak bersekutu dengan musuh-musuh Syam, berniat merebut negeri itu dengan kekuatan senjata. Di pagi yang cerah, seorang utusan dari perbatasan datang tergesa-gesa ke istana. Wajahnya penuh debu perjalanan dan napasnya tersengal-sengal. Ia segera meminta untuk bertemu langsung dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. "Masuklah," perintah Nabi Zulkifli dengan tenang, meskipun firasat buruk telah menyelimuti hatinya. "Wahai Raja," kata utusan itu dengan suara penuh kecemasan, "musuh telah berkumpul di perbatasan. Mereka membawa pasukan besar. Para pemberontak dari dalam negeri telah bergabung dengan mereka. Kami membutuhkan arahanmu." Para pembesar kerajaan yang hadir dalam pertemuan itu mulai bersuara. Salah satu dari mereka berkata dengan nada khawatir, "Wahai Raja, musuh terlalu kuat. Kita tidak memiliki cukup tentara untuk melawan mereka." Yang lain menimpali, "Kita harus segera mencari sekutu atau menyerah sebelum mereka menghancurkan kita." Namun Nabi Zulkifli tetap tenang. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Tenanglah wahai rakyatku. Kita tidak akan menyerah kepada musuh. Allah bersama kita. Keadilan yang kita tegakkan di negeri ini adalah perintahnya, dan aku yakin Dia akan melindungi kita." Nabi Zulkifli segera memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun kota. Ribuan orang datang, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Nabi Zulkifli berdiri di atas mimbar sederhana, memandang rakyatnya dengan mata penuh kasih. "Wahai rakyatku," serunya dengan suara lantang, "musuh telah datang ke pintu gerbang kita, berniat merebut negeri ini. Aku memohon bantuan kalian untuk berdiri bersamaku melawan mereka. Bukan demi aku, tetapi demi negeri ini, demi anak-anak kalian,
dan demi kehormatan kita sebagai umat yang tunduk kepada Allah. Kerumunan itu terdiam. Setelah beberapa saat, seorang pria tua dari barisan depan berbicara, "Wahai Raja, kami mencintaimu dan negeri ini, tetapi kami takut. Bagaimana jika kami kehilangan nyawa kami? Bagaimana jika anak-anak kami menjadi yatim piatu?" Nabi Zulkifli mengangguk memahami ketakutan mereka. "Aku tidak akan memaksa kalian untuk ikut dalam perang ini. Tetapi aku berjanji, jika kalian berdiri bersamaku, aku akan memohon kepada Allah untuk melindungi kalian. Aku tidak akan membiarkan satu pun nyawa dari rakyatku hilang." Janji itu menggugah hati banyak orang, tetapi tetap saja sebagian besar rakyat masih ragu. Malam itu, Nabi Zulkifli kembali menghabiskan waktunya dalam doa. Ia bersujud lama di atas sajadah. Air matanya membasahi pipinya. "Ya Allah," bisiknya, "Engkaulah pemilik segala kekuatan. Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Aku memohon kepadamu, lindungilah rakyatku. Jangan biarkan musuh menindas kami. Berikanlah kami kemenangan tanpa ada darah yang tertumpah." Doanya terasa begitu tulus, dan ia merasa hatinya menjadi tenang. Ketika ia bangkit dari sajadahnya, ia tahu bahwa Allah mendengar permohonannya. Keesokan harinya, Nabi Zulkifli mengumpulkan pasukannya. Ia memerintahkan mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, tetapi dengan perintah yang tidak biasa. "Kita akan menghadapi musuh tanpa niat untuk menumpahkan darah. Aku ingin kalian membawa senjata hanya untuk bertahan. Jangan menyerang kecuali jika terpaksa," perintah Nabi Zulkifli. Para jenderal menatapnya dengan bingung. Salah satunya bertanya, "Wahai Raja, bagaimana mungkin kita memenangkan perang tanpa menyerang? Bukankah itu berarti kita akan kalah?" Nabi Zulkifli menjawab dengan tenang, "Kemenangan sejati datang dari Allah. Kita akan bertahan dengan sabar, dan aku percaya Allah akan menunjukkan jalannya kepada kita." Ketika hari pertempuran tiba, Nabi Zulkifli memimpin pasukannya ke medan perang. Pasukan musuh terlihat jauh lebih besar dan lebih kuat. Para pemberontak dari dalam negeri bergabung dengan musuh, menambah jumlah mereka hingga 2 kali lipat dari pasukan Syam. Namun Nabi Zulkifli berdiri di garis depan dengan penuh keyakinan. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Lindungilah rakyatku dari kezaliman musuh. Berikanlah kami kemenangan tanpa ada nyawa yang hilang." Ketika pasukan musuh mulai maju, sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa debu tebal yang menghalangi pandangan pasukan musuh. Mereka menjadi bingung dan mulai saling menyerang satu sama lain. Beberapa di antara mereka berteriak, "Ini adalah azab dari Tuhan Zulkifli." Pasukan Syam yang hanya berdiri bertahan menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam waktu singkat, pasukan musuh mulai mundur, meninggalkan pertempuran tanpa sempat melukai satupun dari pasukan Syam. Ketika debu mereda, Nabi Zulkifli melihat bahwa medan perang telah kosong dari musuh. Pasukan Syam berdiri tanpa luka, sementara musuh melarikan diri dalam kekacauan. Seorang jenderal mendekati Nabi Zulkifli dengan wajah penuh haru. "Wahai Raja, Allah benar-benar menjawab doamu. Tidak ada satupun dari kami yang terluka. Ini adalah kemenangan yang tidak pernah kami bayangkan." Nabi Zulkifli tersenyum, lalu mengangkat tangannya ke langit. "Segala puji bagi Allah, pemilik segala kekuatan. Kemenangan ini adalah tanda bahwa keadilan dan kesabaran selalu mendapat pertolongan darinya." Ketika berita kemenangan tanpa korban itu sampai ke rakyat, mereka berbondong-bondong datang ke istana untuk mengungkapkan rasa syukur mereka. Seorang wanita dengan anak kecil di pelukannya berkata kepada Nabi Zulkifli, "Wahai Raja, engkau tidak hanya melindungi negeri ini, tetapi juga melindungi keluarga kami. Semoga Allah memberkahimu." Nabi Zulkifli menjawab dengan rendah hati, "Ini semua adalah kehendak Allah. Aku hanyalah alatnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepadanya." Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah kisah tentang keberanian, kesabaran, dan keadilan yang melampaui batas-batas manusia biasa. Dalam setiap langkah hidupnya, beliau menunjukkan kepada kita arti sejati dari tanggung jawab dan keikhlasan dalam menjalani amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpin, beliau mengutamakan kesejahteraan rakyatnya di atas kepentingan pribadi,
bahkan ketika harus mengorbankan kenyamanan dan istirahatnya sendiri. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam, baik dalam menghadapi ujian dari rakyat maupun godaan dari iblis, adalah cerminan iman yang kokoh dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada janji-janji yang diucapkannya. Beliau adalah teladan nyata bahwa keadilan, kesabaran, dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi utama kepemimpinan dan kehidupan. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah pengingat bahwa hidup adalah tentang menunaikan amanah yang diberikan Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab. Dalam setiap ujian dan cobaan, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang berserah diri kepadanya. Semoga kisah beliau menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi individu yang lebih sabar, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.